dari beasiswa unggulan. Di sini saya mencantumkan yang masyarakat berprestasi. Karena apa? Karena sebagian besar di sini pastinya akan mendaftar yang masyarakat berprestasi. Di sini untuk yang program sarjana memiliki usia paling tinggi 22 tahun bagi mahasiswa baru dan 23 tahun bagi mahasiswa ongoing. Harus diperhatikan ini usianya seperti itu. Lalu mengisi nilai UN dan USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Ini saya ambil di webnya beasiswa unggulan ya. Nah, kalau teman-teman di sini kan sudah banyak yang sudah tidak memiliki nilai UN karena tahun lalu sepertinya sudah tidak ada UN ya. Lulusan kemarin tidak menggunakan UN. Jadi yang diupload itu adalah nilai ijazah. Di nilai ijazah itu sepertinya kalau yang terbaru itu ada nilai ujian sekolah sama nilai rata-rata rapot seperti itu. Nah, itu yang diupload nantinya. Dan yang ketiga, itu bagi mahasiswa pada jenjang S1 yang sedang menempuh perkuliahan, nilai IPK-nya minimal 3,25 pada skala 4. Itu. IPK-nya itu harus diperhatikan bagi teman-teman yang S1. Ini karena peminatnya semakin banyak, kriteria yang diberikan oleh beasiswa unggulan itu semakin tinggi. Pada saat saya itu masih 2,75 minimal malah. Kalau tambah semakin tahun itu tambah tinggi. Awalnya meningkat menjadi 3, minimal 3, dan sekarang sudah 3,25. Berarti semakin banyak yang mendaftar, semakin tinggi kriteria yang diberikan oleh beasiswa unggulan kepada para pendaftar. Nah, lalu yang keempat ini adalah membuat esai. Esainya itu adalah dengan tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Melalui esai ini, teman-teman harus pandai-pandai menyusun kata, menyusun kalimat yang ini tujuannya itu personal branding sih sebenarnya. Bagaimana teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman di sini adalah generasi unggul di bidang apapun dan bisa berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Dengan ketentuan dari esainya ini, ketentuan katanya adalah 1.500 kata yang nantinya ditulis pada form berkas persyaratan. Pada tahun ini bisa langsung ditulis di form berkas persyaratan, namun pada tahun-tahun sebelumnya itu ada persyaratan, ada ketentuan yang lain, misalnya kayak margin, lalu ada jenis fontnya, ada size fontnya seperti itu. Kalau sekarang itu dipermudah, tinggal langsung ditulis di form berkas persyaratannya. Yang penting minimal katanya itu 1.500 kata. Tuh. Lalu mungkin di sini ada teman-teman yang dari program magister. Program magister di sini yang S2. Nah, memiliki usia paling tinggi 32 tahun bagi mahasiswa baru dan 33 tahun bagi mahasiswa ongoing. Mungkin di sini ada yang teman-teman yang mau mendaftar, kakak-kakak S2 yang mau mendaftar silakan. Yang penting usianya usianya masih memenuhi. Lalu yang kedua ada LOA, Letter of Acceptance Unconditional bagi mahasiswa baru dan surat keterangan mahasiswa aktif dari dekan bagi mahasiswa ongoing. Nah, untuk S1 ini sebenarnya juga membutuhkan LOE atau surat keterangan aktif ini, tapi di webnya itu tidak dicantumkan di persyaratan khususnya. Tapi saat mendaftar itu juga diminta. Tuh. Jadi teman-teman tetap meminta surat keterangan aktif. Bagi yang mahasiswa ongoing bisa meminta surat keterangan aktif ke fakultas. Lalu untuk yang mahasiswa baru bisa menggunakan LOE-nya. LOE-nya berupa surat penyataan yang menyatakan bahwa teman-teman di sini dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru di universitas tersebut. Kalau yang jalur SNMPTN biasanya kan ada kartu penerimaannya itu ya, yang selamat Anda diterima menjadi mahasiswa baru di misalkan Prodi Pendidikan Biologi, S1 Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Surabaya, itu bisa digunakan. Nah, lalu untuk yang program magister ini, nilai IPK S1-nya harus minimal 3,25 bagi mahasiswa baru ataupun yang ongoing pada program magister. Nah, yang beda lagi untuk program magister ini ada persyaratan TOEFL atau IELTS-nya. TOEFL-nya itu bisa yang ITP atau IBT. Kalau yang ITP ini ada 550, kalau yang IBT ini ada 61. Kalau IELTS-nya itu skornya 6, minimal ya. Kalau yang S1 itu tidak wajib, kalau mau mencantumkan juga nggak apa-apa. Yang persyaratan kelima ini ada membuat proposal.
tahun-tahun sebelumnya S1 masih diwajibkan untuk membuat proposal rencana studi. Bayangkan dulu saya ya, wah 2018 itu saya yang waktu mendaftar beasiswa unggulan harus membuat esai, harus membuat proposal. Dan saat itu saya masih semester 3 awal itu. Semester 3 awal belum tahu mau ambil skripsi apa, mau ambil mata kuliah apa di semester ke depan, lalu harus membuat proposal rencana studi. Wah, itu paniknya bukan main dulu waktu saya. Akhirnya saya mencari informasi terkait SKS, terkait mata kuliah, lalu mulai memikirkan mau ambil skripsi apa dulu. Nah, itu struggle-nya saya waktu mendaftar beasiswa unggulan. Nah, syukurnya alhamdulillahnya untuk yang S1 sekarang ini tidak diwajibkan membuat proposal rencana studi. Hanya yang S2 dan S3 yang wajib membuat proposal rencana studi. Lalu yang keenam ada karya tulis berupa esai juga. Temanya berbeda dengan yang S1, yakni hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Untuk yang S2 dan S3 sama temanya. Nah, yang untuk yang S3 perbedaan persyaratan khususnya kurang lebih sama seperti yang S2, hanya saja terdapat perbedaan persyaratan usia. Kalau yang S3 ini maksimal itu 40 tahun bagi mahasiswa baru dan 41 tahun bagi mahasiswa ongoing. Ada LOE juga, lalu juga nilai IPK S2 minimal 3,40. Kalau tadi kan minimal 3,25. Dan skor TOEFL dan IELTS-nya sama, membuat proposal juga dan membuat esai. Seperti itu. Nah, untuk beasiswa yang diberikan kepada penyandang disabilitas di sini ada persyaratan khususnya untuk program magister dan doktoral. Untuk yang program magister di sini usianya paling tinggi 36 tahun, memiliki LOE atau surat keterangan aktif dan membuat esai. Kurang lebih sama. Temanya juga sama, minimal katanya juga sama. Untuk program doktoral, perbedaannya juga di usia paling tinggi 43 tahun, memiliki LOE dan atau surat keterangan mahasiswa aktif, dan juga karya tulis berupa esai. Nah, kelengkapan berkas ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa unggulan. Ini nih, banyak sekali sebenarnya ya berkas yang harus dilengkapi. Dan itu yang menjadi perjuangan teman-teman dalam mendaftar beasiswa unggulan. Karena cakupan biayanya yang besar, ya kelengkapan berkas persyaratannya juga cukup banyak. Ada KTP, KTM, ada ya LOE tadi, atau surat keterangan aktif. Ada KHS untuk yang mahasiswa ongoing, KHS. Kan ini mau semester 2 ya. Yang digunakan adalah KHS semester 1 yang diupload. Lalu ijazah atau transkrip nilai terakhir. Sertifikat TOEFL IELTS kalau yang S2 dan S3 wajib, S1 tidak wajib. Proposal rencana studi. Nah, ini proposal rencana studi yang diperuntukkan untuk mahasiswa S2 dan S3. Isinya apa saja? Yang pertama, rencana perkuliahan. Itu mata kuliah apa yang mau diambil. SKS-nya per semester mau ambil berapa. Lalu topik yang akan ditulis dalam tugas akhir, misalkan tesis ya tesis, disertasi ya disertasi, seperti itu, apa topiknya. Lalu deskripsi aktivitas di luar perkuliahan, misalkan ikut organisasi atau aktif sebagai volunteer di berbagai kegiatan, itu bisa dituliskan. Nah, selanjutnya juga implementasi hasil studi di masyarakat. Itu juga dicantumkan di proposal rencana studi. Lalu yang nomor 8 ini adalah surat rekomendasi dari sivitas akademika atau institusi terkait. Seperti yang saya katakan tadi, bisa minta ke Bu Siva selaku wakil dekan 3 FMIPA, atau ke dosen pembimbing akademik juga bisa, atau dosen ormawa yang lain juga bisa. Seperti itu. Tidak ada batasan sih kalau di surat rekomendasi ini. Mau minta surat rekomendasi dari pihak ke pihak gubernur juga gak apa-apa, silahkan. Kalau misalkan punya kenalan gubernur, ya silahkan minta surat rekomendasi ke bupati, boleh. Soalnya kemarin itu ada yang tanya seperti itu di grup mentoring saya, di grup mentoring itu, surat rekomendasinya dari petinggi kepala daerah boleh apa tidak, ya silahkan. Kalau mau minta silahkan.
Lalu yang nomor 9 itu surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain sejenis. Nah, untuk bentuk form rekomendasi sama surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain sejenis ini formatnya seperti apa? Formatnya itu sudah disediakan formnya, tinggal diisi. Nah, formnya itu bisa di-download di webnya beasiswa unggulan. Itu. Yang ke-10 ada sertifikat prestasi dan yang ke-11 adalah esai. Seperti itu. Lalu untuk tips dan trik lolos beasiswa unggulan. Wah, udah masuk tips dan trik nih. Apa aja sih tips dan trik lolos beasiswa unggulan? Ini tips dari saya ya, selaku AWRD beasiswa unggulan tahun 2018. Apa yang saya lakukan saat itu? Yang saya lakukan adalah yang pertama tidak takut ataupun malas untuk memulai. Nah, ini yang penting. Memulai itu yang lebih penting ya. Dan memulai itu berat sekali. Karena apa? Apalagi ini beasiswa unggulan persyaratannya banyak sekali. Ada esai. Duh, saya malas membuat esai. Saya bingung membuat esainya gimana. Aduh, harus minta surat rekomendasi. Harus apalagi surat keterangan mahasiswa aktif. Itu biasanya yang bikin teman-teman pendaftar ini down di depan. Udah takut, udah malas. Karena sudah banyak sekali persyaratannya. Nah, itu yang harus dihindari kalau ingin lolos beasiswa unggulan. Sekali Anda tidak memulai, ya Anda tidak akan lolos. Kalau Anda sudah memulai, pasti memiliki peluang untuk lolos. Seperti itu. Lalu yang kedua, memperhatikan semua persyaratan. Dilihat persyaratannya secara mendetail. Apa aja, jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang belum terupload. Ketentuan esainya juga dilihat. Kalau perlu apa yang saya tuliskan tadi ini dicek lagi, di cross check lagi di webnya beasiswa unggulan, takutnya ada perubahan, sepertinya sih tidak. Tapi silakan dicek lagi, takutnya ada kesalahan redaksional dari saya. Itu silakan dicek ya di webnya beasiswa unggulan. Nanti saya kasih tahu webnya di akhir apa. Lalu yang ketiga, membuat timeline kelengkapan berkas. Yang saya lakukan adalah membuat timeline. Di sini kan pendaftaran beasiswa unggulan dibuka dari tanggal 1 Juli sampai 15 Agustus. Nah, dari sekarang kan tanggal 17 Juli ya, tanggal 17 Juli. Dari tanggal 17 Juli hari ini mumpung weekend sampai tanggal 15 Agustus. Kalau mau mendaftar beasiswa unggulan, apa aja sih yang harus saya kerjakan? Yang pertama, ini upload berkas persyaratan. Misalkan tanggal 20 Juli saya harus upload berkas ABCD. Misalkan upload KTM, upload KHS dan lain-lain itu. Lalu tanggal 25 misalkan saya harus upload berkas yang ini. Terus diiringi dengan membuat esai karena esai ini yang cukup lama bagi yang S1 ya. Yang S2 silahkan juga membuat proposal karena proposal ini juga cukup lama. Nah, itu juga diatur, dibuat timelinenya. Jadi lebih terstruktur bagi teman-teman. Jadi tidak ada menghindari terlewatnya berkas yang harus diunggah seperti itu. Yang keempat, semua pencapaian atau prestasi terbaik dicantumkan. Teman-teman yang punya prestasi terbaik itu semua dicantumkan. Kalau dulu sih saya tidak ada batasan sertifikat yang diupload. Jadi ya saya upload semua yang menurut saya ini adalah prestasi saya. Kalau misalkan nanti di webnya diminta diupload cuma 5, silahkan pilih 5 terbaik. Cuma misalkan diminta mengupload 3, silahkan pilih 3 terbaik. Selama tidak ada batasan, silahkan upload semuanya. Seperti itu. Lalu yang kelima, konsultasikan esai yang dibuat. Teman-teman di sini kami buat esai yang pastinya baik S1 hingga S3. Nah, esai ini harus menurut saya sih sebaiknya dikonsultasikan ke teman. Kalau bisa ke awardee yang dulunya pernah lolos beasiswa unggulan. Bisa dikonsultasikan. Di FMIPA ini sepertinya banyak kok yang lolos. Yang saya tahu dari pihak BEM ini ada Zaidi, itu lolos beasiswa unggulan awardee tahun 2019 apa ya, 2020 saya lupa. Itu. Lalu di setiap jurusan sebenarnya sudah ada sih ya yang awardee-nya. Yang saya tahu biologi ada, matematika sepertinya ada. Lalu fisika ya Zaidi itu ya. Itu ya fisika ada. Tanya aja ke teman-teman BEM, siapa aja sih yang awardee beasiswa unggulan di FMIPA ini setiap jurusan. Nah, silakan hubungi untuk konsultasi esai, tapi yang pasti
hubunginya itu dengan cara yang baik ya, jangan sampai tiba-tiba tengah malam, jam 11 malam, Kak, saya mau konsultasi esai. Ya, tidak sopan, tidak etis lah kata ya ke teman-teman gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, dihubungi di pagi hari, di jam kerja gitu dengan bahasa yang baik untuk meminta saran terkait esai. Kalau kalau berkenan gitu si award yang lain seperti itu. Kalau misalkan sungkan sama award beasiswa unggulan, silakan konsultasikan esai. Mungkin punya teman yang pernah lolos lomba esai atau bahasa Indonesianya baik gitu. Jurusan bahasa Indonesia kan biasanya redaksionalnya juga harus diperhatikan, penggunaan bahasa bakunya juga diperhatikan. Nah, itu bisa dikonsultasikan sama teman. Nah, tips yang selanjutnya itu tidak mengupload kelengkapan berkas terlalu mepet dengan penutupan pendaftaran. Jangan sampai, ini kan 15 Agustus ya pendaftaran terakhir. Jangan sampai tanggal 15 Agustus malam tuh baru diupload. Baru ada berkas yang diupload. Jangan sampai kayak gitu. Karena apa? Menghindari yang namanya webnya down. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalkan semua berkas itu sudah siap, jangan menunda-nunda, silahkan upload. Kalau tidak salah di webnya itu ada opsi save, ada opsi submit. Kalau misalkan takut ada yang ingin diperbaiki ya di save aja dulu. Nanti beberapa hari menjelang penutupan pendaftaran beasiswa unggulan, silahkan disubmit semuanya. Jangan sampai terlalu mepet untuk mensubmit. Itu. Tips yang selanjutnya, saat lolos tahap wawancara nih, apa yang dilakukan? Perbanyak latihan dan mencari referensi pertanyaan. Kalau saya dulu saat wawancara itu apa aja sih yang ditanyakan? Yang pertama pastinya profil. Profil teman-teman di sini, mulai dari ya, nama, silahkan perkenalkan diri. Nama, lalu asalnya dari mana, kuliah di mana, prodinya apa, lalu aktivitasnya apa aja. Aktivitas misalkan saya aktif di himpunan atau saya aktif di organisasi apa di UKM, silahkan jelaskan kalau misalkan ditanyakan apa aktivitasnya seperti itu. Lalu yang itu waktu wawancara saya juga ditanyakan harapannya ke depan itu apa berkaitan dengan prodi Anda. Misalkan di sini kan saya prodinya pendidikan biologi, saya punya harapan apa? Ya, saya kaitkan dengan prodi saya, pendidikan biologi. Saya ingin meningkatkan, misalkan saya ingin meningkatkan pembelajaran biologi di lingkungan saya agar meningkatkan berpikir kritis siswa seperti itu. Silakan dipersiapkan kalimatnya yang akan disampaikan seperti apa, seperti itu. Lalu juga prestasinya ditanyakan. Lalu waktu itu kan saya ada proposal dan di situ saya mencantumkan topik skripsi. Nah, saat itu saya mencantumkan topik skripsi saya itu adalah ekologi. Nah, saya ditanyakan tentang tentang kenapa kok ambil topik ekologi untuk skripsinya nanti gitu. Ya, saya waktu itu ya menjawabnya kalau tidak salah ya, yang saya ingat itu saya ingin memperbaiki kualitas lingkungan saya lebih baik seperti itu karena di lingkungan saya di dekat rumah saya itu ada tambang yang sangat menurut saya itu sudah merusak lingkungan seperti itu. Nah, saya ingin memberikan pembelajaran kepada siswa saya agar selanjutnya tuh jangan sampai ada pertambangan yang seperti itu. Nah, bisa disusunlah kalimatnya akan seperti apa. Karena saat ini untuk S1 tidak ditanyakan topik skripsi, saya sebenarnya kurang tahu ya akan ditanyakan kayak gitu atau tidak seperti itu. Karena tidak ada proposal, jadi kurang tahu akan ditanyakan topik skripsi atau tidak. Sepertinya sih tidak akan. Tapi tetap aja persiapan maunya harapan kedepannya tuh apa. Lalu, itu juga sama pengetahuan umum. Isu-isu yang lagi hangat, lagi hot di Indonesia tuh tentang apa. Perbanyak baca berita. Nanti mungkin bisa saja ditanyakan pendapat Anda tentang isu yang hangat di Indonesia ini. Seperti apa itu. Takutnya ditanyakan. Karena setiap wawancara itu terkadang pertanyaannya tuh berbeda, tapi ya tidak jauh beda sih.
pasti ada yang sama, tapi kadang pengembangannya di lapangan itu berbeda. Cari di Google, bisa cari di Google apa saja sih biasanya yang ditanyakan saat wawancara beasiswa itu, lalu juga eh, bisa cari di YouTube tutorial wawancara yang baik mulai dari masuk ruangan sampai duduk itu gimana. Kalau itu secara offline ya. Kalau secara online itu bagaimana juga. Itu bisa dicari di YouTube. Biasanya banyaklah tutorial. Teman-teman di sini sudah generasi yang melek teknologi pasti bisa mencari informasi lebih banyak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berikan penampilan terbaik saat wawancara. Kalau wawancaranya offline, jangan sampai teman-teman ini datang ke tempat, tidak mandi, bajunya tidak disetrika, yang laki-laki rambutnya tidak klimis. Kayak orang nggak mandi, nggak niat gitu buat wawancara, jangan sampai kayak gitu. Karena itu akan memberikan kesan yang buruk lah kepada kepada pewawancaranya. Gitu. Kalau misalkan wawancaranya offline dengan protokol kesehatan, misalkan ya nantinya ya, itu gunakan parfum yang banyak, tapi jangan sampai yang baunya yang mengganggu seperti itu. Berikan penampilan yang terbaik, pakaian bebas rapi seperti itu. Lalu juga tata keramanya saat wawancara juga harus dilatih, harus diperhatikan itu. Yang terakhir nih yang penting, berdoa dan meminta restu. Jangan sampai teman-teman ini sombong. Sombongnya gimana? Ikhtiar terus, esai, konsultasi sana sini. Semua persyaratan sudah siap. Lalu surat rekomendasi minta ke rektor gitu. Tapi teman-teman ini tidak berdoa dan tidak diiringi dengan restu. Kalau masih ada orang tua, silahkan minta restu kedua orang tua ataupun anggota keluarga yang lain izin gitu. Misalkan Pak, Bu, saya mau daftar beasiswa buat siapa tahu bisa meringankan beban biaya kuliah agar membantu Bapak Ibu seperti itu. Berdoa juga penting. Nah, ini saya cerita ya, waktu dulu saya itu 2018 itu sempat, kan ada dua batch 1 dan batch 2. Pada saat itu, saya tuh udah tahu kalau ada pembukaan beasiswa unggulan batch 1. Nah, pada saat batch 1 itu saya gak yakin untuk daftar beasiswa unggulan. Pada saat itu dibuka 2 beasiswa, ada beasiswa unggulan dibuka, lalu ada beasiswa PPA. Waktu itu juga dibuka. Saya bingung, ini mau daftar yang mana, beasiswa unggulan apa beasiswa PPA. Saya kan mikir gini, wah beasiswa unggulan ini saingannya se-Indonesia. Nyali saya itu sudah ciut dari awal. Jadi kalau ibu saya tuh malah menyuruh saya, udah daftar beasiswa unggulan aja gitu. Tapi saya bersikukuh, enggak, Atin mau daftar itu, mau daftar beasiswa PPA aja. Kalau beasiswa unggulan itu seleksinya banyak, terus juga tingkatnya ke setingkat nasional, banyak yang diseleksi gitu. Atin daftar PPA aja, bersaingnya masih tingkat jurusan, tingkat fakultas, seperti itu. Nah, setelah itu saya tidak lolos PPA, saya tidak mendaftar beasiswa unggulan. Sedangkan teman satu kos saya itu mendaftar beasiswa unggulan batch 1. Wah, saya itu ya ampun ngenes sekali itu udah. Wah, saya menyesal tidak mendaftar beasiswa unggulan pada saat itu. Dan alhamdulillah waktu itu Kemendikbud masih membuka untuk batch 2. Saya daftar batch 2. Dan awalnya itu lucu sebenarnya sih, karena waktu pengumuman setelah seleksi wawancara itu di akun saya dinyatakan tidak diterima. Wah, saya itu sudah down itu, benar-benar down waktu itu karena pemberitahuannya saya tidak diterima sebagai penerima beasiswa unggulan. Terus beberapa hari kemudian itu grup itu rame, saya bergabung dengan grup pendaftar beasiswa unggulan. Cek akunku loh waktu itu nggak lolos, tapi sekarang lolos, alhamdulillah. Terus saya cek tuh di akun pendaftaran saya dan alhamdulillah saya lolos. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya, kenapa kok saya bisa lolos, apakah kuotanya masih kurang atau ada error, itu saya kurang tahu ya, seperti itu. Jadi itu adalah saya sharing pengalaman saya waktu mendaftar beasiswa unggulan seperti apa. Jadi teman-teman ini penting ya minta restu dan berdoa. Kalau perlu yang beragama Muslim, kalau perlu sholat malam, sholat tahajud untuk
agar bisa lolos di beasiswa unggulan ini. Surah Duha juga kalau yang Muslim, kalau yang non-Muslim silahkan berdoa dengan keyakinannya masing-masing seperti itu. Berdoa dengan sepenuh hati.